Apa hukumnya jadi PNS atau pejabat yang digaji oleh negara, sedangkan negara dapat penghasilan dari pajak miras, prostitusi, dan denda dari koruptor? Tolong dijawab, Bu, ya. Baik, pemerintah memang ada pajak dari miras, kemudian denda koruptor dan sebagainya, tapi juga ada dari tambang, ada macam-macam. Ya. Artinya tidak semua adalah barang haram. Sehingga jika tidak semuanya haram, atau bisa kita katakan mayoritas atau umumnya, kebanyakan bukan dari harta yang haram, artinya tidak bisa kita katakan haram, hei hamba Allah. Jadi gaji pegawai negeri tidak bisa kita katakan haram. Kalau dalam urusan berhati-hati, itu babnya beda. Orang bisa ikhtiyat berhati-hati, nggak boleh diterapkan kepada semua orang. Ada semua orang tidak bisa mengambil dari harta negara dan sebagainya, karena banyak begini. Itu urusanmu pribadi. Nggak usah kamu keluar-keluar. Pribadi itu sangat pribadi antara dia dan Allah. Mungkin satu orang tidak mau ngambil dari, anggap saja sebagian pondok pesantren yang nggak mau dengan harta negara. Itu sangat pribadi antara dia dengan Allah. Nggak usah bilang, astagfirullahaladzim, duit negara, saya nggak mau. Ngapain harus teriak-teriak begitu? Biasa aja. Nggak perlu action kita dalam urusan begitu. Urusan warak pribadi antara kita dengan Allah. Kalau memang tidak mau, sudah tidak mau. Kenapa? Khawatir ada sesuatu. Nah, Anda orang yang berhati-hati, ikhtiyat, sah. Tapi tidak semua orang Anda perintah, Anda ikut seperti itu. Selagi itu tidak haram mutlak, tidak utuh, tidak bisa kita katakan haram. Tidak bisa kita katakan haram. Nah, seperti itu. Yang jelas tidak bisa kita katakan haram. Seperti itu, apalagi harus jerih payahnya. Apakah nanti lalu halal atau tidak? Memang kalau harta subhat tidak bisa dikatakan haram, tidak dikatakan halal. Cuman harta negara kan bukan mayoritas hartanya haram. Jadi gaji pegawai negeri bisa nyekolahkan anak, bisa alim, insya Allah. Seperti itu. Yang hasil nyuri itu, ngerampok, korupsi, itulah yang harus kita. Kalau gaji negara boleh. Kalau seseorang tidak mau jadi pegawai negeri itu bukan berarti serta-merta pegawai negeri haram, enggak seperti itu. Marilah kita bijak. Beragama itu bukan sok, beragama itu. Kalau Anda orang ikhtiyat hati-hati, bolehlah Anda mengambil kehati-hatian, tapi jangan menyalahkan orang selagi bukan dalam wilayah haram yang disepakati. Ini kesombongan beragama itu ada, kecongkaan beragama itu ada. Merasa lebih dari semuanya, nggak dibenarkan ya gitu. Allah tidak senang, Muhammad juga tidak senang. Bagaimana gaji karyawan yang menjadi aparatur sipil negara halal atau tidak? Ya, karena dia bekerja, dia halal gajinya. Tapi duitnya kan dari pajak. Bisa ada pajak hiburan, kan kita nggak tahu. Kita yakin itu yang dibayar sama kita dari pajak kan bukan pajak hiburan doang, PPN juga ada, pajak bumi bangunan juga ada. Boleh saja, bukan sekedar karyawan itu juga. Kalau mau ditanya supaya lengkap, karyawan swasta juga sama. Itu bukan karyawan PNS saja. Karyawan swasta itu yang bos kita dapat duit itu dari mana? Ntar berhenti lagi kagak kerja. Enggak kayak gitu-gitu amat. Di dalam hidup ini boleh saja dia yang gajinya itu, karena tidak murni. Negara juga biasanya mengatur kalau yang maksiat itu larinya buat ngepek jalan segala macam, ada aturan. Termasuk handphone yang saudara pakai kan bayar pulsa, itu sedang yang namanya jaringannya itu buat orang nonton porno, kita bayarnya tuh. Jadi jangan pakai handphone, sudah jangan. Baju kita aja begitu yang saya beli ini, jangan-jangan duit yang saya pakai itu sama dia buat pergi ke Bali hiburan lagi, dosa lagi, nggak pakai baju, jadi susah hidupnya. Jadi kalau belum sesuatu tuh yang tidak yakin, jangan dibikin kita jadi bingung. Al yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dilengsarkan adanya keraguan-raguan. Jadi nggak apa-apa dia. Jangan sampai kita mengata gaji PNS haram, tapi waktu dibagi mau dia. Mana orangnya kan jadi repot. Enggak apa-apa kalau selama dia bekerja dengan benar, yang dia makan adalah gaji dia, bukan hasil korupsi dan segala macam. Kan al halalu bayyin wal haramu
bayyin, yang halal udah jelas, yang haram sudah jelas. Yang enggak jelas wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Enggak apa-apa dia. Sama listrik yang kita pakai nih. Negara beli batu baranya dari mana duitnya ya? Jangan-jangan dari pajak-pajak prostitusi juga. Terharam lagi kita nggak bisa sholat ngaji. Susah yang kayak gitu. Kayaknya tinggalnya di hutan. Jadi enggak usah terlalu dalam-dalam, kata Imam Ghazali, kecuali kita yakini itu barang yang dikasih jelas-jelas ini gua dapet duit dari korupsi, gua bagi lo. Nah itu mah jangan. Nyata barang kayak begitu aja, biar kita jangan bingung. Kurang lebih demikian. Nggak apa-apa orang kerja selama tidak ada penyimpangan dari aturan-aturan syariat yang diatur oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian daripada itu, apa yang pertama itu? Menceraikan istri atas permintaan ibunya. Kenapa tuh? Kurang baik. Jadi bagaimana seorang suami yang menceraikan istrinya tanpa disuruh ibunya, dia mencerai boleh aja asal bininya dia gitu. Asal bininya dia, apalagi disuruh oleh ibunya. Temannya kayak nggak mesti ibunya, tetangganya kayak, asal dia adalah istrinya lalu dia mencerai. Ini bagaimana? Sayyidina Umar pun pernah begitu kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Melihat perangainya tidak baik, cerai saja. Dulu kan Nabi Ibrahim begitu, Nabi Ismail juga ada dua kisah tuh, banyak diangkat. Apakah kudu dilihat kalau memang ternyata dia tidak hormat sama mak kita? Kalau kemudian dia tidak nurut dengan mak kita, ya kita mau gimana lagi sebagai anak? Kan kita lahir dari emak kita. Apakah wajib dituruti perintah emak pada bagian itu? Dilihat. Karena enggak baik sama emak kita itu subjektif. Harus dilihat dulu enggak baiknya bagaimana. Jangan dulu dia dibagi duit, sekarang minta enggak ngasih lalu dikata enggak baik. Kan harus dilihat dulu ya kan. Kalimat baik dan tidak baik ini kan masih belum jelas. Ala kulli hal, bagaimana seorang suami atau seorang anak menceraikan istrinya ketika orang tuanya tidak mau? Ya tinggal dilihat manfaat dan madarat. Kalau dilihat di situ ada asas manfaatnya, dengan menceraikan patuhi orang tua itu bagus. Tapi kalau kemudian di situ tidak ada, hanya karena bukan enggak ibadah, bukan mencuri, tukang mabok, hanya karena satu dan lain hal, lalu kemudian orang tuanya begitu, pelan-pelan kita atur, kita didik supaya kita beri pengertian, supaya yang tadinya bengkok menjadi lurus adanya. Dilihat sajalah yang kayak begitu sebagai anak begitu. Karena kan nanti kita juga menjadi orang tua harus bijak. Kalau kemudian anak kita masih demen nama dia, lalu kemudian kita suruh cerai juga, dia bakal kumpul yang bukan bininya, jadi masalah. Maka masing-masing ada hak dan ada kewajiban yang harus dipelajari. Kita sebagai orang tua harus paham, dan kita sebagai anak juga harus paham pada bagian-bagian ini. Jadi bolehkah? Ya boleh saja dia, tapi wajibkah dipatuhi? Agama mentafsil itu tidak mesti harus dipatuhi, harus dilihat dulu pada bagian apa ini perangai ini begitu yang kemudian enggak patuh sama orang tua kita begitu. Kan harus dilihat dulu. Kita sebagai suami harus bisa menimbang-nimbang lah dari apa yang ada. Kurang lebih barangkali demikian yang mampu saya jawab. Wallahu a'lam.
Dengan bagaimana hukumnya ketika pakaian kita terkena najis, lalu kita masukkan ke dalam mesin cuci, dan yang selanjutnya status pakaian yang sudah ada di mesin cuci itu seperti apa? Jadi ini namanya cara nyuci ya. Jadi pakaian kita yang ada najisnya, bukan kotor nih, najis seperti kencing, ngompol, ditaruh di mesin cuci dengan sendirinya. Ketika air yang di mesin cuci tidak mencapai 2 kula, otomatis menjadi najis adanya. Sebagaimana pada awal-awal kajian tentang air najis itu ada 2. Yang pertama adalah air sedikit terkena najis meski tidak berubah, itu air jadi najis. Kayak tadi yang di mesin cuci, air sedikit itu kurang dari 216 liter, artinya sedikit. Bila air itu di mesin cuci itu ada 200 liter enggak ya? Enggak ada. Maka dengan kena celana yang ada ompolnya, otomatis najis, mau berubah mau tidak. Yang kedua adalah air najis itu air banyak terkena najis dan berubah, seperti kolam renang terkena bangkai, bau airnya semua, bau jadinya, maka otomatis jadi najis gara-gara berubah. Kalau enggak, mau enggak, ada orang nyebur kolam renang lalu dia kencing, mana malamnya makan pete 7 papan, tahu kagak yang punya? Ada nggak yang kayak begitu tuh? Saya curiga nyengir-nyengir ini airnya enggak berubah, enggak najis, enggak. Pantas airnya rada sari-sari, ya kayak begitu dah airnya, kayak begitu. Kalau makanya mesin cuci yang tentu tidak ada 2 kula, maka terkena benda najis itu dengan sendirinya jadi najis. Tentu harus belajar cara-cara mencuci daripada benda najis, seperti pada kajian-kajian yang lalu yang telah diuraikan. Mungkin di RTQ TV bisa dilihat pada kajian-kajian awal tentang bab air. Wallahu a'lam. Teman-teman, mohon kita dahulukan yang duluan dulu ya, nanti kita susulkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Saya ingin bertanya, saya pernah mendengar hadis bahwa pemungut pajak atau cukai akan masuk neraka. Halo, neraka ya? Awas, hati-hati. Bagaimanakah maksud dari hadis tersebut, Ustaz? Saya tanya pada antum mendengar hadis atau terjemahan hadis? Karena Nabi itu nggak bisa bahasa Indonesia. Nabi tidak bisa bahasa Indonesia. Nabi itu bisanya bahasa Arab yang fasih. Antum mendengar hadis, bahasa hadisnya pemungut pajak atau cukai akan masuk neraka. Dari mana antum mendapatkan hadis bahasa Indonesia? Ini terjemahan hadis namanya. Kalau antum ingin bicara hadis, maka mesti mengembalikan kepada hadisnya. Abu Dawud nomor hadis 2937. Lihat kalimatnya, la yadkhulul jannata sahibal maqsi. La yadkhulul jannata sahibal maqsi. Itu nama hadisnya, dan hadis ini selalu dikaitkan dengan pertanyaan yang dimaksudkan. Lihat cara menerjemahkannya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini dalam syarah Sahih Muslim, beliau katakan wal maqsu, adapun yang disebut dengan maqsun dharibatun tukhadhu minan nasi wa yusamma sahibuhal makis. Dharibatun, setiap pungutan liar yang diambil dari masyarakat, pungutan liar yang dipaksakan diambil dari masyarakat. Awas, hati-hati. Sekarang kita tanya, kalau pajak pungutan liar bukan? Awas, pungutan liar bukan? Bukan, karena ada aturannya. Jadi tidak tepat menerjemahkan makes dengan pajak, itu keliru. Hati-hati, saya ulangi ya, tidak tepat menerjemahkan pajak makes dengan pajak, itu salah,
keliru, fatal salahnya. Jadi kalau disebutkan demikian, nggak ada pajak nanti di Indonesia, keluar semuanya. Kalau sudah keluar semuanya, bagaimana aplikasinya? Kalau tidak ada orang Islam yang baik yang mengarahkan, maka semua akan buruk nanti prakteknya. Maka kalimat pertama, coba cari terjemahan yang baik. Dulu di zaman Nabi, makes itu kenapa muncul kalimatnya? Karena ada preman-preman yang suka malakin orang-orang di pasar. Dia datang, dia ngambilin, ambil. Ah, ini pajak bagian dari keamanan. Sebutnya bagian keamanan, ambil. Pungutan liar. Makanya disebut dengan makes. Adapun istilah pajak, itu zaman-zaman Islam pun dikenakan kepada non-muslim yang hadir di wilayah muslim. Namanya disebut dengan jizyah. Seakar dengan kata jaza. Jaza itu balasan dari jasa yang diberikan. Ada jasa dari pemerintahan wilayah Islam, bagi orang Islam tidak perlu bayar bagian dari jasanya, karena mereka membayar zakat. Dari zakat itu dikumpulkan, disimpan di Baitul Mal, diberikan kembali pada orang-orang membutuhkan, kemudian disupport oleh pemerintah untuk mendapatkan kebaikan. Adapun non-muslim karena hadir di wilayah Islam dan dia tidak berzakat, nggak diambil zakat, maka kompensasinya diambil dari jizyah namanya. Jizyah itu pajak yang dibebankan dari negara kepada masyarakatnya yang bukan muslim sebagai balas jasa dari bagian-bagian fasilitas kehidupan yang mereka nikmati. Maka mereka mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang Islam dalam hak pelayanan kehidupannya. Ada. Tapi kalau makes itu bukan pajak. Awas, makes itu bukan cukai. Awas, hati-hati. Di Anda salah menerjemahkan, jadi salah hukum nanti. Besok orang pajak mundurkan diri semua gitu kan. Jadi ini bagian yang pertama. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana pajak yang dibenarkan oleh syariat? Itu maksudnya. Jadi kalau pajaknya ada, tapi bagaimana praktek pajak yang dibenarkan, itu yang kemudian harus dikomentari lebih jauh. Paham sampai sini? Jadi saya luruskan dulu penerjemahannya supaya tidak keliru. Ada pajak yang dibenarkan, ada pajak yang tidak dibenarkan. Apa pajak yang tidak dibenarkan? Salah satunya tadi pungutan-pungutan yang tidak masuk dalam kategori hukum yang dibenarkan sehingga menjadi liar. Awas, hati-hati. Harusnya tidak kena pajak, jadi kena pajak. Harusnya ada pajak sekian, kemudian dimanipulatif. Itu yang masuk dalam makes. Penariknya bahkan yang memberinya itu berpeluang masuk ke dalam neraka. Jadi ada pajak konvensional, ada pajak kontemporer. Ada pemalak konvensional, ada pemalak kontemporer. Awas, ada pemalak konvensional, ada pemalak modern. Pemalak modern dia menggunakan pakaian yang formal, kadang menggunakan dasi, kadang pakai seragam, tapi bukan menarik pajak, tapi menarik pungutan liar. Ini ancaman dari nabinya, masuk neraka. Kalau dengan hadis ini sebelum membuat Anda lembut, artinya memang Anda sudah pesan kapling di neraka. Awas, hati-hati. Ini bukan berarti Anda dilarang untuk jadi pegawai pajak. Anda silahkan jadi, tapi terapkan nilai-nilai yang baik sesuai dengan aturannya. Jangan mengambil dari yang bukan haknya. Jangan memanipulatif data dan sebagainya. Ya. Yang kedua, sistem hukum yang mendekati riba, itu pun dihindari. Ya. Berganda. Ya, kadang-kadang saya suka koreksi itu. Makanan misalnya. Kita masuk ke restoran, kita yang makan, kok kita bayar pajak? Dan saya tanyakan pada orang pajak, ternyata nggak ada apa pajak makanan katanya. Itu yang bikin pajaknya orang restorannya. Restoran kan bukan petugas pajak. Jadi yang dibebankan pajak itu kepada pemilik restorannya, bukan orang yang makan di situ. Tapi orang restoran membebankan pajak PPN-nya kepada orang makan, itu salah. Dari direktorat pajaknya nggak ada pajak makanan, tapi orang restoran bikin pajak dibebankan kepada pembeli atau pemakan, itu keliru. Maka hati-hati antum yang punya warung makan. Awas, jangan bebankan pajak antum kepada orang yang makan di tempat antum. Ketika antum bebankan, antum sudah berencana masuk ke dalam neraka. Awas, hati-hati. Yang punya Alfamart, Indomaret, awas, begitu beli PPN 10%. Siapa yang kasih PPN? Di negara tidak ada aturan itu. Jadi kalau antum cantumkan sendiri, antum yang bikin-bikin. Awas, hati-hati. Itu yang disebut dengan sahibul maks. Sahibul maks. Yang konvensional kita doakan ya, awas. Yang manusia bebas itu, freeman. Diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi preman gitu kan. Baik, ayo masuk ke pasar-pasar, ngambilin. Nah, kita doakan. Ayo, jadi preman yang soleh ya. Preman yang soleh ya, yang membentengi orang-orang di pasar dari keburukan-keburukan. Yang baik-baik itu kerjakan, yang buruk ditinggalkan. Jadi, saya jawab satu pertanyaan dulu dari sini. Pertama saya katakan, makes itu bukan pajak, tapi yang dimaksud adalah dharibah atau pungutan liar. Allah Ta'ala a'lam bishawab.